Halo guys, welcome back to my channel, Amiku Senpai. Seperti biasa, di sini admin bakalan bahas alur cerita dari anime-anime Jepang yang tentunya bisa buat kalian terhibur. Kali ini admin bakalan bahas anime bergenre horor yang tayang pada 2021 kemarin. Ya, Miroku-chan. Buat kalian para pecinta anime pasti sudah tidak asing lagi dengan anime yang satu ini. Menceritakan tentang seorang gadis SMA yang secara tidak sengaja bisa melihat sosok makhluk dunia lain, atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan hantu. Anime ini cukup populer, bahkan karakter utamanya yaitu Miko mendapat rating paling atas dari karakter-karakter anime yang tayang membersamainya. Admin bakalan ringkas menjadi 3 bagian dari total 12 episode. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Mari langsung ke pembahasannya part 1 versi Amiku Senpai. Check it out. Scene awal diperlihatkan dengan sebuah tayangan film horor di televisi Jepang. Lalu, terlihat gadis muda yang memakai pakaian tidur tengah memainkan ponsel. Ia bernama Yotsuya Miko. Dan inilah karakter utama pada anime ini. Muncul juga seorang anak laki-laki yang datang kepada Miko. Ia bernama Kyosuke, yang tidak lain merupakan adiknya Miko. Scene lalu difokuskan kepada Miko yang terbangun dari tidurnya. Ia lalu menatap keluar dari arah jendela kamarnya, melihat sebuah anjing yang terus saja menggonggong ke arah tumpukan sampah. Miko lalu segera bersiap untuk berangkat sekolah. Di sini juga diperlihatkan karakter perempuan yang menyerupai Miko, yang tidak lain merupakan ibunya, dan juga laki-laki dewasa berkacamata yang merupakan ayahnya. Di sekolah, ia dikejutkan dengan seorang gadis yang menyapanya dari belakang. Ya, namanya adalah Hana. Hana ini merupakan teman baiknya Miko. Mereka membicarakan aksesoris gantungan boneka yang mereka beli waktu lalu. Kemudian, ada seorang gadis bertubuh kecil yang memotong pembicaraan mereka. Yuria namanya. Ini merupakan karakter yang nantinya menjadi pengagum sekaligus seseorang yang ingin mengungkap siapa Miko sebenarnya. Setelah jam pembelajaran usai, Miko dan Hana makan siang bersama. Hana ini suka banget sama hal-hal yang berhubungan dengan makanan. Bahkan, Hana juga memakan roti Miko, padahal di saat itu Hana juga sedang memakan bekalnya. Di saat tengah pulang sekolah bersama Hana, Miko teringat bahwa gantungan bonekanya tertinggal di ruang kelas. Miko pun kembali untuk mencarinya, sedangkan Hana langsung pulang. Miko mencari gantungan boneka itu di sekitar ruang kelas. Meskipun di saat itu suasananya agak mencemaskan, namun Miko berhasil menemukannya. Hari berganti menjadi malam. Miko pulang di tengah rintikan hujan. Dia terlihat basah kuyup sambil mengabarkan keadaannya kepada Hana lewat ponsel. Di saat Miko mengirimkan gambar, tiba-tiba gambar tersebut berulang kali terkirim kembali, yang kemudian berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Lantas Miko secara refleks terkejut dan tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Miko ragu-ragu mengambil ponselnya. Kemudian, gambar tersebut terlihat normal setelah Miko melihatnya kembali. Tidak lama dari itu, Miko kembali melihat sosok yang jauh lebih besar dan mengerikan berdiri di depannya. Miko gemetar, menahan rasa takut dan berusaha untuk tetap mengabaikannya. Namun, makhluk tersebut terus saja mendekati dan mengelilingi tubuh Miko. Miko merasa lega setelah makhluk itu pergi meninggalkannya. Namun, dia juga terlihat sedikit panik atas apa yang ia lihat barusan. Miko kembali melihat makhluk seram lainnya saat sedang membersihkan gigi. Miko berusaha tetap tenang sambil menahan rasa takut, berharap makhluk itu dapat hilang dari hadapannya. Namun, makhluk itu tetap berada di sana memandangi Miko. Setelah kejadian itu, Miko mencari garam lalu menaruhnya ke dalam mangkuk yang kemudian ia letakkan di sudut kamarnya. Saat hendak tertidur, Miko juga sempat mencari benda-benda pengusir hantu di mesin pencarian pada ponselnya. Dia juga mendapati makhluk tersebut berada di dalam selimutnya.
Esoknya, tidak seperti biasa, Miko tampak terkejut atas kedatangan dari Hana. Sepertinya dia terlalu memikirkan hal-hal yang dia alami akhir-akhir ini. Dan saat Miko sedang mengobrol dengan Hana, tiba-tiba makhluk seram itu muncul kembali, yang artinya Miko memang bisa melihat hantu dengan jelas. Miko selalu berusaha mengabaikan makhluk tersebut, meski sebenarnya ia merasa sangat takut. Sampai akhirnya makhluk seram itu pergi dari tempatnya Miko. Bahkan, di saat berada di dalam ruangan ganti di dalam loker Hana, Miko juga melihat hantu sepotong kepala saja. Hal itu semakin membuat mental Miko tertekan. Di kelas, Hana menceritakan kepada Miko bahwa dia tidak memakai celana dalam. Namun, sepertinya hal itu tidak terlalu mengganggunya. Tiba-tiba Hana terjerat oleh makhluk yang hanya terlihat bagian tangannya. Makhluk tersebut melingkari tubuh Hana, namun sepertinya Hana tidak dapat merasakannya. Melihat hal itu, Miko segera membawa Hana ke ruang kesehatan. Miko lalu menyemprotkan cairan disinfektan ke tubuh Hana yang membuat pakaiannya basah sampai ke akarnya. Miko berpikir, dengan cara itu mungkin bisa membuat makhluk itu pergi. Namun, ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Di saat Hana mendekati Miko, yang kemudian memberi sedikit pelayanan kepadanya. Salah satu guru muncul lalu menegur mereka berdua. Lantas, makhluk itu tiba-tiba pindah ke tubuh guru tersebut. Sepertinya makhluk ini tertarik pada bagian tubuh wanita yang terlihat seksi. Sepulangnya dari sekolah, Miko juga Hana mampir ke toko MC Donald's untuk membeli beberapa makanan. Namun, Miko secara tidak sengaja mendapati antrian yang salah. Ia berbaris bersama hantu-hantu yang mengantri untuk dimakan oleh salah satu makhluk yang lebih menyeramkan. Miko berterima kasih kepada Hana yang telah menegurnya. Di jalan, mereka menemukan kucing yang terlantar, terdiam di sebuah kardus bekas. Hana memungut kucing itu lalu mempostingnya di internet, berharap ada seseorang yang mau merawatnya. Di saat mereka sedang menunggu di taman, ada seorang laki-laki dewasa yang cukup tampan datang menawarkan diri untuk merawat kucing tersebut. Namun, Miko dengan keras menolaknya. Miko melihat hantu-hantu kucing yang mengelilingi tubuh laki-laki tersebut. Miko justru meminta kepada laki-laki bertubuh besar yang tidak sengaja Hana tabrak untuk merawatnya. Miko merasa laki-laki tersebut lebih pantas untuk merawatnya. Miko dan Hana janjian untuk jalan bersama. Miko berangkat menaiki bis. Di saat ingin berhenti, Miko melihat hantu berkepala 4 yang terus mengucapkan kalimat yang sama. Tentu hal itu sangat mengganggunya. Miko sedikit merasa lega setelah hantu tersebut turun dari bis. Namun, karena itu Miko mungkin sedikit terlambat menemui Hana. Di saat Miko menunggu Hana di salah satu kafe, Miko malah memperhatikan hantu yang berada di samping laki-laki yang cukup tampan. Merasa terganggu, lantas hantu tersebut datang mendekati Miko. Namun Miko berhasil membuat hantu itu pergi dengan menipunya. Tak lama dari itu Hana datang, bersamaan dengan cewek yang datang menemui laki-laki tadi. Dari penglihatan Miko, sepertinya mereka memiliki sebuah kesamaan. Sesuai rencana, Miko membeli beberapa tasbih. Melihat akhir-akhir ini Hana sering diganggu oleh makhluk halus. Miko juga memberikan sebagian tasbihnya kepada Hana. Karena itu, Hana ingin membelikan makanan yang ia sukai di sana sebagai ungkapan terima kasih. Mereka melewati jalan pintas, berupa gang kecil yang cukup sempit. Di sana, Miko melihat banyak hantu yang berkeliaran. Awalnya Miko merasa sedikit khawatir, namun melihat perilaku para hantu tersebut menjauhi tasbih yang barusan ia beli, Miko terlihat sedikit lega. Namun ada satu hantu yang tidak terpengaruh oleh tasbih tersebut. Malahan, hantu itu sempat merusak tasbih Miko sekaligus. Meski merasa tertekan dengan rasa takut yang luar biasa, ditambah menangani tingkah Hana yang cukup merepotkan, namun Miko berhasil bertahan dan juga menjaga dirinya untuk tetap tenang. Setelah memakan makanan yang dibelikan Hana, Hana mengajak Miko ke salah satu toko untuk membeli tasbih yang baru. Namun, tasbih yang ia pakai langsung saja rusak, termasuk tasbih yang dianggap tasbih terbaik oleh penjualnya. Makhluk itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari tasbih-tasbih tersebut. Lantas, karena hal itu Miko mengabaikan tasbih juga makhluk tersebut.
dan tanpa disadari, makhluk tersebut sudah tidak lagi mengikuti Miko. Miko selalu saja melihat hantu-hantu di sekitarnya, namun Miko selalu terlihat tenang dan mengabaikannya. Malam itu, Miko dan Kyosuke menonton acara seram di televisi. Lagi-lagi, Miko melihat hantu saat ingin membeli minum di luar. Namun, kali ini hantu tersebut terlihat sedikit lebih kecil. Merasa tertarik, Miko mengikuti hantu tersebut sampai pada sebuah gang. Miko terkejut melihat sosok hantu yang lebih besar dan menyeramkan berada di depannya. Miko merasa terselamatkan oleh seekor gagak yang tiba-tiba mencuri koin Miko. Ia merasa sedikit lega bisa lolos dari hantu tersebut. Kyosuke yang melihat tingkah aneh kakaknya akhir-akhir ini menjadi penasaran. Kyosuke mengira bahwa kakaknya memiliki pacar. Untuk memastikannya, Kyosuke mengikuti kakaknya saat pergi keluar. Miko benar-benar merasa tertekan. Hampir di setiap tempat dia melihat hantu. Bahkan saat di kamar mandi. Miko yang berendam saat itu melihat hantu sedang berdiri di sudut kamar mandi. Di saat merasa sudah tidak tahan, tiba-tiba Kyosuke muncul. Kyosuke yang melihat kakaknya tidak memakai sehelai benang pun merasa malu. Namun, berbeda dengan Miko, Miko lagi-lagi merasa tertolong. Meski sedikit malu, mereka membersihkan diri bersama. Miko mengingat hal-hal yang menyenangkan untuk membuatnya merasa lebih baik. Namun, Miko melihat hantu yang sangat besar saat ingin sarapan. Miko hanya terdiam. Hantu itu mengulangi ucapan mereka. Ternyata, sebenarnya ayah Miko sudah tiada. Yang terlihat di hadapan Miko hanyalah halusinasinya saja. Sebelum berangkat, Miko berdoa juga meletakkan pudingnya di depan foto ayahnya. Miko memiliki kenangan dengan puding itu bersama ayahnya.